Ulkus dekubitus tidak pernah menyebabkan kematian, akan tetapi kalau kita biarkan komplikasinya akan menjadi meluas ke seluruh tubuh. Halo viewers YouTube Rumah Sakit Pondok Indah, saya Dr. Suksma Gita Pratidina, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Pondok Indah, dan Pondok Indah Bintaro Jaya. Salam kenal. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang ulkus dekubitus. Ulkus mengandung arti luka terbuka yang lebih dalam dari sekedar lecet. Sedangkan ulkus dekubitus mengandung arti luka akibat area tekanan dan area gesekan berulang-ulang. Nah, area gesekan yang berulang-ulang itu kadang membuat aliran sirkulasi darah tidak baik sehingga area kulitnya menjadi tidak sehat, kulitnya menjadi mati sehingga akan terbentuk kondisi dekubitus ini. Jadi setelah kita tahu kondisi ulkus dekubitus ini, tentu kita ingin tahu siapa sih orang-orang yang mudah berisiko terjadi ulkus dekubitus ini. Orang-orang yang biasanya imobilisasinya tidak baik, biasanya dalam kondisi banyak tirah baring, berbaring lama, atau mungkin karena geraknya terbatas, banyak duduk, baik duduk di kursi roda atau kursi yang mengakibatkan area tumpu daripada kulitnya terjadi berulang-ulang, akan sangat mudah terjadi ulkus ini. Sehingga kita tahu bahwa area ulkus banyak di area tonjolan tulang tempat bertumpu tersebut. Sebagai contoh, tulang ekor, tulang punggung, tulang bokong, hingga tulang bahu dan tumit. Sebelum kita akan membahas gejala-gejala ulkus dekubitus, jangan lupa subscribe dulu dong YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terdapat 5 gejala utama dekubitus. Gejala pertama adalah timbulnya warna atau perubahan warna yang bisa sedikit merah atau sedikit kecoklatan, yang apabila diraba, teraba lebih tebal, kenyal keras, dan kadang terasa nyeri atau gatal. Gejala kedua biasanya timbul lecet atau luka di area timbulnya pewarnaan yang berubah itu. Gejala yang ketiga biasanya timbul luka yang lebih dalam yang menyerupai ulkus di area yang pernah ada luka sebelumnya. Gejala yang keempat biasanya timbul luka yang jauh lebih dalam yang kadang lebih dalam dari lapisan kulit kita. Kadang bisa sampai ke dalam lapisan otot atau ke lapisan tulang. Kemudian yang gejala yang kelima tentunya adalah jika gejala 1, 2, 3, dan 4 mengenai area-area di tempat yang kulitnya tertumpu tersebut. Nah, kita tahu komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada ulkus dekubitus ini sebagai contoh adalah jika area ulkusnya meluas, tentunya area lukanya menjadi lebih besar. Kemudian bisa juga terjadi perluasan dari fokus infeksi. Jadi apabila kondisi lukanya terlalu lebar, terlalu dalam, di mana ada fokus pintu masuk untuk bakteri, nah infeksi bisa juga terjadi sampai ke seluruh tubuh yang dapat menyebabkan sepsis. Dan jangan lupa bahwa luka berulang-ulang yang terjadi dalam waktu lama tentu akan mempunyai risiko untuk menjadi kanker kulit. Setelah mengetahui beratnya dampak ke kondisi kulit, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin dalam kondisi apapun gejala dekubitus yang terlihat. Dokter Anda akan menganalisa, mendiagnosis, dan melakukan tata laksana yang sesuai untuk kondisi dekubitusnya. Perawatan luka biasanya dimulai dengan melakukan pencegahan. Kita ketahui bahwa kondisi dekubitus kadang terjadi karena luka di daerah pressure yang berulang-ulang. Karena itu, perubahan posisi secara berkala adalah penting untuk mencegah kondisi dekubitus ini. Kemudian, jangan lupa dokter pasti akan melakukan perawatan kondisi luka yang disesuaikan dengan derajat daripada dekubitusnya. Luka yang kotor biasanya akan harus dibersihkan agar supaya kulit dan luka akan beregenerasi dengan baik. Memang tidak semua kondisi dapat menyebabkan ulkus dekubitus. Apabila kita rajin untuk mengganti-ganti posisi, mengganti agar area-area tertentu itu tidak selalu terkena gesekan atau terkena tumpu, biasanya kondisi dekubitus ini jarang ditemukan. Namun untuk orang atau pasien-pasien yang mempunyai kondisi sirkulasi yang tidak baik, sebagai contoh kondisi pasien diabetes mellitus, biasanya karena sirkulasinya pun juga tidak mendukung vaskularisasi yang baik untuk area kulit, kadang kondisi dekubitus ini lebih mudah ditemukan. Nah, sekian dulu pembahasan tentang ulkus dekubitus kita.
Jika ada pertanyaan, saran, komentar, jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Dah.